Pada video ini, saya akan menjelaskan materi statistika, terutama ukuran pemusatan data. Yang contoh pertama, tabel berikut memperlihatkan berat badan 50 orang siswa Merdeka, SMA Merdeka. Tentukan rata-rata hitungnya dengan menggunakan rumus umum min, rataan sementara, dan metode pengkodean. Ya, di sini ada data berat badan dan frekuensinya. Dari 31 sampai 35 kilo itu sebanyak 4. Dari 36 sampai 40 sebanyak 6 ya, dan seterusnya. Kalian bisa lihat datanya di sini. Baik, kita jawab soalnya. Di sini diketahui rumus umum min, yaitu rumusnya adalah sigma Fi kali Xi per sigma Fi, di mana Xi itu nilai tengah kelas I dan Fi adalah frekuensi kelas I. Berarti dari data ini kita mencari Xi-nya dahulu, lalu F-nya dikalikan dengan Xi yang tadi ya. Baik, kita buat tabel berat badan. Di sini berat badan, Fi yaitu frekuensi dan Xi adalah nilai tengah. Dari mana didapat Xi? Xi itu untuk ini ya, berarti 31 ditambah 35 dibagi 2 ya. Ini kan 36 dibagi 2 hasilnya adalah 33 ini ya. Lalu dan seterusnya, 36 tambah 40 bagi 2 hasilnya 38, dan seterusnya sampai kalian hitung sampai ke bawah ya. Lalu setelah ketemu Xi dan Fi kita kalikan, berarti Fi kali Xi adalah 132 dari 4 kali 33, 228 itu dari 6 kali 38, dan seterusnya kamu hitung. Dan setelah itu jumlah ini kan rumusnya adalah sigma Fi kali Xi, jadi jumlah perkalian Fi dikali Xi itu adalah 2365, sedangkan jumlah Fi-nya adalah 50. Rumus rata-ratanya adalah sigma dari Fi kali Xi per sigma Fi ya. Jadi jumlah berarti 2365 dibagi 50. Hasilnya itu adalah rata-rata 47,3. Nah, ini adalah rumus umum. Ini adalah rumus umum rataan ya. Berarti hasil dari rataannya adalah 47,5 rata-ratanya. Ini untuk yang A sudah kita jawab. Lanjut ke yang B, rataan sementara. Selanjutnya kita akan mencari simpangan rataan atau rataan sementara dengan rumus X rata-rata sama dengan X rataan sementara ditambah sigma Fi dikali Di per sigma Fi. Ini rumusnya ya. Nah, di sini rata-rataan sementara itu lambangnya adalah XS ya. Lalu Fi adalah frekuensi kelas ke I, ini Xi dan D. Xi, Fi, dan Di. Baik, kita olah data dari soal ini. Baik, kita lihat ini tabelnya ya. Di kolom ketiga kita sudah menemukan Xi ya, tadi di soal yang A ya. Xi didapat dari nilai tengah 31 tambah 35 dibagi 2, hasilnya adalah Xi. Nah, ini Xi. Nah, di sini kita lihat frekuensi yang paling tinggi adalah di kelas 46 sampai 50 dengan frekuensi 14 dengan Xi-nya adalah 48. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai rataan sementaranya, XS. XS-nya adalah 48 ya. Nanti untuk mencari Di tadi kita sudah mendapatkan data ya, mendapatkan rumus untuk mencari cara simpangan rata-rata itu adalah ini rumusnya. X rata-rata, X sementara ditambah sigma Fi Di per Fi. Kita butuh data Di, sementara Fi-nya sudah ya, jumlahnya adalah 50. Nah, sementara kita butuh Di. Apa rumus mencari Di? Di itu adalah X nilai tengah dikurang X sementara.
ya. Jadi setiap baris kita XI-nya kita kurangi dengan rataan sementara. Berarti 33 dikurang 48 min 15 338 ya. XI dikurang X sementara ya. Berarti XI-nya 38, berarti nanti dikurang 48 hasilnya 10. Min 10. Nah, di sini X-nya 43, berarti 43 dikurang 48 hasilnya adalah min 5, dan seterusnya. Lalu dibutuhkan jumlah FI dikali DI. Nah, kita kalikan FI dengan DI nih ya. Berarti 4, di sini saya ganti nih ya biar jelas, 4 dikali min 15 hasilnya min 60, 6 dikali min 10 hasilnya min 60, dan seterusnya. Lalu kalian jumlah menjadi min 35. Nah, rumusnya adalah ini ya, X rata-rata ditambah jumlah dari FIDI. Berarti min 35 ya per jumlah dari FI. FI-nya adalah 50. Seperti ini ya. Berarti 48 berarti dikurang 35 per 50, kita anggap sebagai 0,7 min ya, sama dengan berarti 47,3. Inilah rataan sementaranya. Simpangan rata-rata maksudnya, simpangan rata-rata adalah 47,3 juga. Baik, kita lanjutkan ke yang C. Ditanya ini, kita lihat dulu soalnya. Metode pengkodean atau pengkodingan ya. Berarti di sini kita lihat yang C-nya. Maaf, ini geser. Yang C kita lihat. Oke, yang C kita lihat ya, cara pengkodean atau cara coding. X rata-rata sama dengan X sementara atau rataan sementara tambah P panjang kelas dikali sigma FI dan FI dikali UI per sigma FI. Nah ya, di sini seperti kita tahu XS ini rataan sementara. Nilai tengah dengan frekuensi terbesar, FI adalah frekuensi ke I, P adalah panjang kelas. Nah, untuk UI adalah kode dengan ketentuan UI sama dengan 0. Untuk kelas rataan sementara, kode bulat negatif berurutan min 2, min 1, min 2, min 3 untuk kelas-kelas sebelum X rataan sementara. Dan kode bulat positif plus 1, plus 2, plus 3 untuk kelas sesudah rataan sementara ya. Mari kita lihat soalnya. Data kita olah untuk mencari rata-rata dengan cara coding. Baik, ini sudah kita olah datanya ya. Berarti di sini untuk FI sudah ada, XI itu adalah nilai tengah, dan UI, nah ini ditentukan apabila bilangan negatif itu untuk kelas sebelum kelas X rata-rata atau rataan sementara. Sebelum nih rata-rata sementara berarti di sini ya, rata sementara ini berarti ini 0 ya. Kalau sebelumnya dia negatif, sesudahnya dia positif, seperti itu ya. Jadi untuk UI ini ya, untuk sebelum rataan sementara dia negatif dan sesudahnya dia positif. Tinggal yang dibutuhkan adalah data FI dikali UI, jumlahnya ya. Berarti FI dikali UI dahulu, berarti FI 4 dikali min 3 hasilnya min 12, lalu 6 dikali min 2 hasilnya min 12, 9 dikali min 1 hasilnya min 9 ya. Jadi dijumlah hasilnya adalah min 7. Jumlah sigma dari FI kali UI itu adalah min 7. Yang kita cari adalah rata-rata dengan cara pengkodingan ya. Cara codingnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat contohnya X rata-rata sama dengan X sementara ditambah P-nya itu interval. Kita cari dulu intervalnya adalah tepi atas ya, dikurang dari tepi bawah, berarti 30,5. Hasilnya adalah 5. Berarti panjang interval 5 kali sigma dari FI UI dibagi di sigma FI 50.
Berarti hasilnya adalah 48 min 35/50. Hasilnya 48 dikurang 0,7, 47,3. Nah, ini adalah cara ketiga untuk mencari rata-rata ya. Jadi rata-rata itu bisa dicari dengan pertama mencari rata-rata dengan min ya. Lalu cari rata-rata dengan data rataan sementara, ada nilai tengahnya, dan yang ketiga adalah mencari rata-rata dengan cara coding ya. Seperti itu untuk nomor 1. Contoh soal yang kedua, tentukan modus data berat 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Perhatikan sama seperti contoh soal nomor 1, kita di sini diberikan data berat badan dan frekuensinya. 31 sampai 35 kilo itu ada 4 orang ya. Nah, di sini kita akan menentukan modus ya, modus data berat badan dari 50 orang siswa SMA. Baik, kita lihat dulu rumus dari modus. Baik, kita pelajari rumus dari modus data berkelompok. Nah, ini adalah pengertian dari modus. Data berkelompok modus adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau yang paling banyak muncul. Modus data berkelompok dirumuskan dalam MO sama dengan L ditambah P dalam kurung D1 per D1 tambah D2 ya. Sedangkan L adalah tepi bawah kelas modus, P panjang interval, D adalah selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sebelum modus. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus ya. Jadi di sini kita perhatikan modusnya itu adalah nilai yang paling sering muncul. Yang paling banyak di sini adalah yang paling sering muncul adalah ini. Berarti nanti kelas yang akan kita cari modusnya adalah dari 46 sampai 50 kg. Kita terapkan rumusnya nanti ini ya. Di sini diketahui untuk kelas modus kan antara 46 sampai 50. L ini adalah tepi bawah kelas modus. Ini adalah kelas modusnya, berarti tepi bawahnya adalah 45,5. Batas bawah dikurang 0,5 ya. Untuk interval itu adalah batas tepi atas 50,5 dikurang tepi bawah 45,5 yang hasilnya adalah 5. D1 di sini D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi sebelum modus sebelumnya. Berarti 14 dikurangi 9. 14 dikurangi 9 hasilnya adalah 5. Untuk D2 yaitu 14 dikurangi yang ini ya, sesudahnya 10. Berarti sama dengan 4 ya. D1, D2, L dan P sudah kita cari. Sekarang kita terapkan rumusnya di sini ya. Berarti MO sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2 ya. Berarti di sini MO sama dengan L-nya adalah 45,5 tambah P-nya adalah 5, D-nya adalah 5 per 5 tambah 4. Sama dengan 45,5 tambah ini 25 per 9 ya. Ya, sama dengan 45,5 ditambah 2,78 menghasilkan 48,28. Ini adalah modusnya ya untuk data berkelompok yang disajikan pada contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 3, tentukan median data berat badan 50 siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Data masih seperti sama ya, seperti contoh 1 dan contoh 2, hanya di sini diketahui kita akan mencari median data dari berat badan 50 orang siswa. Ya, di sini ada FI, ada F-nya. Nanti kita jabarkan apa itu FI dan F dengan keterangan rumus berikut ini. Untuk median data berkelompok, median itu adalah
Ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Median data berkelompok ditentukan dengan rumus sebagai berikut. ME sama dengan L ditambah P dalam kurung N per 2 min V per F, min F per FM ya. Jadi ini adalah rumus dari median data berkelompok, di mana median terletak pada datum ke N per 2 di tengah-tengahnya ya. Berarti di mana L adalah tepi bawah kelas median, P adalah panjang interval, F adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, dan FM adalah frekuensi kelas median, N banyak datum. Mari kita jawab dengan mengetahui rumus seperti ini ya. Kita perhatikan untuk mencari kelas median, kita lihat dulu terletak pada datum keberapa ya. Di sini kan untuk datumnya datum ke N per 2 ya. Berarti di sini N-nya adalah 50. 50 per 2 jadi 25. Kita hitung frekuensinya tidak boleh melebihi dari 25. 4 ditambah 6 adalah 10, 10 ditambah 9 adalah 19, dan 19 ditambah 14 yaitu ada di sini angka 25-nya ya. 19 tambah 14 33, maka angka 25 itu terletak di kelas ini. Ini adalah kelas dari mediannya. Lalu setelah kita menentukan kelasnya, lalu kita tentukan langsung tepi bawah kelas median. Tepi bawahnya berarti ini ya, 46 dikurang 0,5 yaitu 45,5. Lalu panjang intervalnya adalah tepi atas, berarti tepi atas 50,5 dikurang 45,5 panjang intervalnya. Lalu F itu adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya adalah ini ya. Ini kelas mediannya, maka frekuensi kumulatifnya adalah, lihat di sini ya, ini 4 tambah 6 kita tulis di sini 10. Lalu 10 ditambah 9 ini tulis di sini 19. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 19 ya. Lalu frekuensi FM-nya, frekuensi kelas median ini adalah 14 ya. Lalu kita lanjutkan ke kalau datumnya itu adalah 25. Kita lanjut ke rumusnya. Rumusnya ini berarti di sini ME kita tulis dulu rumusnya, L ditambah panjang interval datumnya dikurang frekuensi per frekuensi kelas median ya. Jadi ME itu adalah 45,5 ditambah 5 dikali 25 dikurang 19 per 14 ya, seperti ini. Berarti ME-nya adalah 45,5 ditambah 25 itu dikurang 19 adalah 6 ya. Ini 6 per 14. Maka menjadi 45,5 ditambah 30 per 14. 30 per 14 kita jadikan bilangan desimal yaitu 2,14. Sehingga menjadi 47,64. Ini adalah median ya, 47,4 untuk data berkelompok pada contoh soal nomor 3. Oke, sampai di sini dulu video untuk pembahasan tentang pemusatan data. Di video selanjutnya akan saya lanjutkan contoh keempat dan seterusnya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.